Kenapa neraka di Islam itu dibakar gitu? Nah, dari mana nih akar konsepnya gitu? Ya kalau kita menelusuri agama yang lebih kuno misalnya, apakah kita akan nemu konsep neraka yang mirip-mirip gitu? Kenapa siksa neraka tuh bentuknya kayak dibakar, dipanggang gitu, di oven, di sate, di sop gitu, canda ya. Tapi kenapa harus panas-panas gitu? Ternyata nggak harus sih, nggak harus panas-panas. Ada juga yang konsep neraka es gitu. Kayak di mitologi Nordik itu nerakanya es yang dingin banget sampai nggak mungkin di situ tuh api bisa nyala gitu. Pokoknya neraka tuh intinya bukan panas atau dingin ya, yang penting siksaannya tuh harus menyiksa gitu, harus ekstrim panas, ekstrim dingin ya supaya takut. Karena gini nih, konsep neraka ini terbukti efektif untuk kontrol sosial secara masif. Coba bandingin nih ya, perintah himbauan jangan mencuri ya karena mencuri itu merugikan orang lain, bandingin sama gini, jangan mencuri ya nanti tangan kamu di neraka, nanti kalau kamu udah meninggal di neraka kamu tangannya bakal dipotong, direbus, dibakar di neraka gitu, nanti tangannya sampai hancur terus utuh lagi, terus disiksa lagi dan begitu terus nggak kelar-kelar. Serem kan, bikin merinding. Kalau teman-teman yang ngalamin kemarin pembantaian yang di New Zealand, masih ingat? Ada 49 orang kalau saya nggak salah meninggal di masjid itu, ditembakin secara sadis, bahkan kepalanya ditembakin sampai otaknya keluar. Ngeri banget, ngeri banget. Pertanyaan saya adalah 49 orang itu meninggal di masjid. Ini orang ketangkap nih, ini orang ketangkap, dia diadili. Apa hukuman yang paling berat menurut teman-teman sekalian? Menurut teman-teman sekalian, apa hukuman yang paling berat yang bisa dilakukan di dunia pada orang-orang yang berbuat jahat? Hukuman mati, Ustaz. Iya, hukuman mati. Pertanyaannya, itu orang yang matiin 49 orang di masjid di New Zealand itu bisa mati berapa kali? Mati cuma sekali. Sedangkan yang dibunuh ada berapa? 49. Oke, bayangin. Ada 49 keluarga yang mereka baris di belakang pengadilan untuk meminta keadilan pada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Jadi menurut Mbak Kumela ini, ancaman neraka di dalam Islam itu terlalu seram. Seharusnya dibilang pencuri itu hanya dapat merugikan orang lain. Memang pemahamannya seperti itu. Mencuri itu dapat merugikan orang lain dan menguntungkan si pencuri. Tapi bisa kita melihat ke sampingnya. Apakah ada pengadilan itu seadil mungkin di atas muka bumi ini? Nggak ada pengadilan itu seadil mungkin di atas muka bumi ini. Nggak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sorga dan neraka. Yang berbuat baik dan orang yang beriman itu akan masuk ke dalam sorga. Orang yang berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Yeo ini. Allah Maha Baik. Kenapa Allah ciptakan neraka buat manusia? Ini sudah pernah saya jelasin, teman-teman sekalian. Jadi gini ceritanya. Allah itu sangat baik sekali, dan termasuk di antara kebaikan Allah adalah Allah itu adil. Allah itu memberikan sesuatu dengan porsinya. Allah memberikan seseorang itu sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Dan itu harus. Coba lihat deh. Apakah dikatakan bos yang baik apabila dia menyamaratakan antara seluruh karyawannya? Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang malas, ada karyawan yang kurang ajar, ada karyawan yang punya adab, semuanya disamain. Itu jadinya justru nggak adil. Nanti orang-orang yang berusaha keras akan bilang, ngapain gue berusaha keras kalau seandainya yang nggak berusaha pun juga akan dihargai sama. Kenapa saya harus beradab kalau yang kurang ajar pun akan diperhatikan dengan cara yang sama, akan diberikan rewards dengan cara yang sama, dan saya nggak berbuat dosa pun akan dikasih punishment dengan cara yang sama. Jadi rewards dan punishment adalah sebuah hal yang alamiah. Ketika kita bilang orang itu baik, berarti salah satu sifat kebaikan adalah adil. Ketika orang berbicara tentang adil, maka adil tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Contoh, kalau teman-teman yang ngalamin, kemarin pembantaian yang di New Zealand, masih ingat? Ada 49 orang kalau saya nggak salah meninggal di masjid itu, ditembakin secara sadis, bahkan kepalanya ditembakin sampai otaknya keluar. Ngeri banget, ngeri banget. Pertanyaan saya adalah, 49 orang itu meninggal di masjid. Ini orang ketangkap nih, ini orang ketangkap, dia diadili. Apa hukuman yang paling berat menurut teman-teman sekalian? Menurut teman-teman sekalian, apa hukuman yang paling berat yang bisa dilakukan di dunia pada orang-orang yang berbuat jahat? Hukuman mati, Ustaz. Iya, hukuman mati. Pertanyaannya, itu orang yang matiin 49 orang di masjid di New Zealand itu bisa mati berapa kali? Mati cuma sekali. Sedangkan yang dibunuh ada berapa? 49. Oke, bayangin. Ada 49 keluarga yang mereka baris di belakang pengadilan untuk meminta keadilan pada orang tersebut. Taruhlah Anda termasuk salah satunya. Anda urutan yang ke-47 misalnya. Ada 1 sampai 49. Sebagai warga negara yang baik dan ketika Anda juga hakim yang baik, kami menuntut keadilan pada orang ini. Maka hakim bilang, matiin orang ini. Matinya dengan cara apa? Ya sudah, dengan cara yang sama, dia ditembak. Tapi mati cuma bisa sekali, Pak. Mati nggak bisa 49 kali. Oke, dia sudah mati, orang pertama mundur, sudah mendapatkan keadilannya, sudah mendapatkan kebaikannya. Tapi ada 48-nya lagi yang ngantri, dan Anda di belakang itu kemudian ngantri nomor 47. Atau ya 47 Anda ngantri. Pertanyaannya, apa keadilan yang bisa di-apply dalam kondisi seperti itu? Disitulah kemudian Allah sampaikan, Inna jahannama kanat mirsada, littaghina ma'aba, labisina fiha ahqaba, la yazuquna fiha bardaw wala syaraba, illa hamima wa ghassaqa, wifaqa. Masya Allah. Allah katakan, itulah sesungguhnya jahanam itu menanti-nanti, nungguin banget, dia mengendap-endap, nungguin banget kapan orang-orang yang memaksiati Allah nanti akan dilemparkan kepada dia.
Dan ketika dilemparkan kepada dia nggak akan bisa keluar selama-lamanya. Berada di sana bergenerasi-generasi dan tidak akan habis-habis. Mereka tidak bakal merasakan rasa dingin, mereka tidak pernah kemudian mendapatkan minum, kecuali minum daripada hamimah wa qassaqah, daripada kemudian air yang mendidih dan nanah. Dan kemudian jazaa'u wifaqah, dan itu adalah balasan yang sangat pantas bagi mereka. Kenapa? Ada orang-orang yang nggak bisa mendapatkan keadilannya di dunia, dan Allah akan menghantarkan keadilan itu di akhirat. Itu senantiasa adalah sebuah rewards dan punishment. Itu adalah cara melihat yang pertama. Cara melihat yang kedua, teman-teman sekalian. Suatu waktu Rasulullah SAW berkata, setiap daripada umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah. Mereka semua masuk surga. Semua umatku ini semua masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Loh, emang ada yang nggak mau? Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada yang nggak mau masuk surga? Ada yang nggak mau ya? Rasul katakan, ada yang nggak mau. Siapa mereka? Mereka yang memaksiati saya, yang kemudian tidak ikut dengan cara saya, maka mereka nggak mau masuk surga. Nah, makanya Allah itu ketika sudah menciptakan manusia, Allah kasih tahu, ini tempat kalian kampungnya di surga, kalian nanti akan balik sini lagi, maka berbuatlah yang baik, jadilah khalifatul fil ard, jadilah kemudian manajer di muka bumi, perbaiki hubungan di antara manusia, jangan merusak bumi, sayangi manusia. Ini saya kasih aturan, terapin ya. Nanti kalau kamu terapin, kamu nanti akan balik kepada saya dalam kondisi saya ridhoin, dan ini sudah menanti kampung halamanmu di surganya Allah. Tapi begitu kemudian ke dunia, ada beberapa orang lupa. Dia lupa dengan janjinya kepada Allah. Ketika kemudian mengatakan, iya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah kemudian pencipta kami nanti akan balik lagi ke surga. Dia lupa dengan semua itu. Ketika dia lupa, dia merasa dunia adalah segala-galanya, dia nggak mau lagi balik ke kampung halamannya ke surga. Nah, kalau nanti sudah hari kiamat sudah selesai, dan manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah, yang beriman pada Allah masuk surga. Lah terus yang nggak beriman terus kemudian kemana? Kan kasihan. Maka yang nggak beriman pada Allah, yang kasihan itu ya dikasihlah neraka tempatnya. Karena mereka nggak punya tempat. Kan kasihan kalau nggak punya tempat, maka dimasukin ke neraka. Lah masuk dimasukin juga kepada surga, nggak adil dong. Nah, maka Allah menciptakan surga adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Untuk ngasih tahu pada manusia, kamu tuh semua pengen tak masukin ke surga loh. Serius loh. Kalian itu mudah banget untuk masuk ke surga. Mudah banget. Rasul udah bilang, setiap umatku masuk surga. Udah pasti. Setiap umatku masuk surga. Rasul bilang, ada orang yang masuk surga cuma dengan sebiji kurma. Ada orang yang masuk surga cuma dengan ibadah-ibadah yang sederhana. Ada orang masuk surga cuma dengan ngasih makan anjing. Pelacur ngasih makan anjing bisa masuk surga. Itu mudah banget, cuma ada yang nggak mau. Nah, yang nggak mau harus dikasih tempat. Kasih tempatnya di mana? Neraka itu. Nah, makanya jangan antum kira bahwa defaultnya orang semua masuk neraka. Defaultnya orang semua masuk surga, Pak. Defaultnya orang tuh semuanya adalah Allah tentukan di surga. Cuma ada yang nggak mau. Yang nggak mau, itulah kemudian di neraka. Gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Ini adalah salah satu mualaf yang sangat saya kagumi dari cara dia menjawab, dari cara dia berpikir, dan dari cara dia menjelaskan. Jadi buat teman-teman di sini, biarpun kita menanggapi Mbak Kumela ini, nggak ada hak kita untuk membenci Mbak Kumela ini, nggak ada hak kita untuk membenci dia. Kita hanya menanggapi apa yang dia sampaikan. Tapi kalau kita perhatikan dari seluruh video Mbak Kumela ini, 99% itu membahas tentang agama Islam. Ujung-ujungnya menyudutkan agama Islam. Untuk membuktikan itu, silahkan teman-teman di sini berkomentar di kolom komentar channelnya Mbak Kumela membela agama Islam. Paling lama komentarnya itu hanya ada 2 hari. Setelah itu lenyap. Sepertinya akun ini bukan dikendalikan satu orang, tapi akun ini dikendalikan untuk beberapa orang untuk memeriksa kolom komentar ini. Jadi yang membela Mbak Kumela ini komentarnya ada di situ tinggal, tapi yang tidak membela dia itu atau menyanggah pemikiran dia itu akan hilang komentarnya. Jadi kita ini sekarang lagi diadu domba dengan saudara kita ini Kristen. Kenapa? Mereka itu mengatakan para murtadin ini di mana dia itu selalu mencaci maki agama Islam, menghinakan agama Islam. Kalau kita jawab tuduhan mereka, mereka mengatakan kita itu radikal, tidak toleransi. Kan itu yang keluar dari mulut mereka. Kemudian terjadi cekcokan, adu domba lah antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang menang siapa? Wasitnya yang menang. Yang jurinya siapa? Ya jurinya juga yang menang. Yang dapat kartu merah itu agama Islam dan agama Kristen. Karena mereka itu berhasil mengadu domba kita. Sehingga kita itu bentrok. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kita itu tidak mau diadu domba sama mereka, dan kita juga tidak mau mendapatkan kartu merah dari mereka. Islam jangan dapat kartu merah dari mereka, Kristen jangan dapat kartu merah dari mereka. Biarkan wasitnya yang mau ngadu domba kita itu beradu di situ. Jangan kita itu diadu domba untuk mencapai tujuan mereka ini. Tapi banyak juga yang tidak paham dengan seperti ini. Mereka itu di mana mengadu domba umat Islam dengan Kristen. Tapi ada juga yang mau diadu domba. Itu yang sangat disayangkan. Nah, jadi kita setiap ucapan mereka kita berpikir, apa tujuan ucapannya ini? Ujung-ujungnya kemana arah ucapannya ini? Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.